Penumpang makin mendesak dengan cemas. Menghadapi desakan penumpang, Piao Wuli akhirnya hilang sabar. Panas kepala, ia menolak pergi. Suara penumpang langsung terhenti. Ia mendongak. Wajah penumpang jeti aneh dan menakutkan. Mulut menyeringai. Tunggu kata itu, kau langgar aturan. Maka tinggallah di sini selamanya. Seketika ia menerkam Piao Wuli. Dan melahapnya habis. Penumpang itu ternyata atasan, pemegang aturan penumpang. Tak ada yang menyangka Piao Wuli ditipu oleh penumpang. Lalu suara sistem terdengar lagi. Terpilih Piao Wuli dilahap makhluk aneh. Dunia horor akan segera tiba. Hitungan mundur dimulai. Kembali ke sisiku. Setelah penumpang itu pergi, aku berbaring, menunggu anjingku datang. Baru tidur sebentar, terdengar suara kunyahan akrab. Aku bangun dengan senyum. Kali ini harus pastikan, apakah kau Teddy itu? Aku menyalakan senter ke arahnya. Cahaya menyala. Benar Teddy polos itu. Sedang lahap makan keripik. Kali ini ia tak buru-buru menyerangku. Mungkin tahu ada boneka di samping. Ia tak mau buang tenaga. Aku berani mendekat. Berniat mengamati lebih dekat. Sebenarnya Teddy kecil ini apa? Tiba-tiba suara sistem berbunyi. Selamat, terpilih. Kau dapat pengakuan awal Jenderal Hitam. Terus beri makan untuk tambah loyalitas. Jika loyalitas cukup tinggi, ada peluang ia ikutimu. Tapi Jenderal Hitam tak bisa keluar gerbong maupun wilayah kereta. Aku sedikit terkejut mendengar itu. Ternyata Teddy kecil punya nama hebat. Sepertinya ini bantuan bagus jika ia mau ikutku. Salinan kereta menuju jauh ini akan lebih aman, tapi penjual camilan sudah hilang. Aku harus pakai cara lain. Aku ke lorong gerbong. Berteriak, bangun semua dalam 3 menit, serahkan semua camilanmu. Atau kubiarkan orang muntah. Penumpang kaget terbangun tengah malam. Bingung, tapi segera sadar. Mendengar aku akan lepaskan orang, mereka tahu tak bisa lawan. Berebutan menyerahkan camilan. Tak lama, camilan menumpuk seperti gunung. Melihat itu, aku senang. Tak Jetty lepas boneka. Aku panggil Teddy kecil yang bersinar mata. Menyuruhnya makan perlahan. Teddy pun lahap makan. Sekejap semua habis, makanan lenyap bersih. Suara sistem berbunyi lagi. Selamat, terpilih. Kau dapat pengakuan Jenderal Hitam. Ia anggap kau dapat dipercaya. Memutuskan ikutimu sementara. Aku girang mendengar itu. Kira harus beri makan berkali-kali. Ternyata sekali berhasil. Aku usap kepala Jenderal Hitam. Senang luar biasa. Benar-benar untung besar. Penonton luar dunia geger. Hiruk-pikuk di siaran langsung. Ya ampun, dia Jetty tak terkalahkan. Cuma beri camilan bisa jinakan makhluk. Kenapa keberuntungan selalu di dia? Dengan Jenderal Hitam menjagaku, aku tidur nyenyak. Hari ketiga pagi. Aku dibangunkan suara lari Jenderal Hitam. Aku bangun. Dia berlari keliling gerbong. Aku bingung. Tak tahu maksudnya. Melihat aku bangun, ia berlari cepat ke sambungan gerbong. Menyala keras. Aku sadar dia sedang mengingatkanku. Aku mendongak. Langsung keringat dingin. Seharusnya aku di gerbong 6. Tapi kini berubah Jetty gerbong 8. Saat awal masuk salinan, aturan sudah tekankan soal nomor gerbong. Kondektur wajib hafal gerbong sendiri. Tak sangka kini Jetty berguna. Memang tak ada aturan yang sia-sia. Lalu suara sistem kembali terdengar. Terpilih. Pasti kalian sadar. Nomor gerbongmu telah berubah. Ada 2 pilihan di depanmu. 1, tetap diam. 2, lewati kabut di sambungan. Kembali ke gerbong asli. Aku mengernyit. Aku ragu. Ini bukan sekadar benar salah aturan, tapi juga uji kebenaran sistem. Bakatku tak banyak berguna dalam situasi ini. Tapi Nikolai dari beruang besar. Gunakan bakat pemimpin S-Rank. Ia dapat info rahasia dari penumpang. Lalu tanpa ragu masuk ke kabut. Berniat kembali ke gerbongnya. Menghadapi sistem, aku pun memilih. Aku pilih opsi kedua. Karena aturan sejak awal tekankan. Kondektur wajib ingat nomor gerbong. Pasti bukan ditulis tanpa alasan. Selain itu, penjual camilan dengan troli pernah keluar lewat sambungan. Maka kabut itu mungkin hanya untuk menakutkan. Opsi kedua pasti benar. Setelah yakin, aku melangkah menuju kabut tebal. Sementara itu, para terpilih lain juga memilih. Kiwi dari negeri bola. Tiba-tiba, menunjukkan bakat penunjuk jalan. Bakat itu sederhana tapi kuat. Saat ragu, ia tunjukkan jalan benar. Keputusan Jetty jelas. Maka ia pun tanpa ragu memilih. Kembali ke gerbongnya. Selain dia, ada juga Pesya dari negeri besi. Ia dapat petunjuk dari atas. Ikuti pilihanku. Maka ia pun setuju. Jetty di antara semua terpilih. Hanya aku, Nikolai, dan Pesya yang memilih kabut. Sisanya tetap diam. Sebagian takut melewati kabut. Sebagian lain tak dapat arahan.
Karena pemimpin masih sibuk hadapi horor lalu, mereka tak diberi petunjuk. Lalu salah menilai. Seketika suara sistem muncul. Waktu memilih selesai. Yang pilih kabut selamat. Yang tetap diam, musnah. Mereka langsung diselimuti gelap. Sistem dingin berkata, 6 negara terpilih di lahap aneh. Dunia horor akan datang. Hitung mundur mulai. Aku berhasil kembali ke gerbong 06. Kali ini benar, tapi belum selesai. Karena ada satu aturan terakhir. Aturan 15, sambungan gerbong terbuka. Setiap kali makan dibagikan, saat terbuka, ada kemungkinan penumpang lain menyelinap masuk. Jika ada yang bukan dari sini, harus segera diusir. Melihat kotak mereka makan pasti sudah lewat. Artinya saat aku tak ada di sini, ada makhluk asing yang menyusup ke gerbong. Tapi ada 40 lebih penumpang. Jika ia menyamar mirip penumpang lain, bagaimana aku mengenalinya? Terselundup masuk, tapi gerbong ini ada lebih 40 penumpang. Jika dia menyamar mirip penumpang lain, bagaimana aku bisa mengenali? Saat aku memeras otak untuk berpikir, di luar sana, ruang rapat Longgul juga cemas berdiskusi. Mereka segera terpikir, haruskah tiap penumpang saling kenali? Di tiap kompartemen, lalu ingin segera kirim pesan padaku. Namun saat hendak kirim pesan, sistem bilang tahap ini tak bisa kirim. Yang terpilih harus selesaikan sendiri. Bukankah ini curang terang-terangan? Apakah dunia horor mulai menargetku? Tapi saat itu, aku tak tahu. Aku hanya menoleh pada Teddy kecil. Sebagai jenderal hitam tingkat tinggi, membedakan krami itu mudah. Lalu ku buka pintu. Lepas anjing. Jenderal hitam berkeliling cahaya merah. Lalu menerkam seorang penumpang. Penumpang itu tak bisa melawan. Oleh jenderal hitam, dikejar hingga lari terguling ke sambungan. Saat penumpang itu keluar gerbong, bunyi notifikasi terdengar. Yang terpilih, terima kasih atas kontribusi di gerbong 06. Kau mendidik orang tua galak, membuat anak nakal sadar, dan dapatkan kesetiaan jenderal hitam. Selamat, kau lolos sempurna. Kereta menuju jauh berhasil kau tuntaskan. Nilai bintang 5. Hadiah kelulusan. Jenderal hitam 1 ketahanan horor. Kini ketahanan horor 2% profil jenderal. Dia selalu di sini menunggu tuan yang membawanya pergi. Dia sangat setia, tapi juga sangat rakus. Jika suatu hari kau bangun dan tak lihat jenderal hitam, jangan panik, dia hanya lapar. Aku terkejut melihat jenderal hitam. Hadiah kelulusan ternyata dia, berarti di bab berikutnya. Aku sudah punya jenderal hitam. Dan boneka sebagai pelindung. Sementara itu, beruang, Nikolai, dan Kiwi dari negeri sepak bola juga dapat info penumpang terakhir. Dengan bakat mereka, dan lolos dengan lancar. Tapi Batigu akhirnya tereliminasi. Untung sudah dapat teknologi chip dari Longgul sebelumnya. Jika dunia horor turun lagi, pasti jadi bencana besar. Saat ini, aku dipindah ke dunia luar sejak horor aturan datang. Aku satu-satunya yang lolos 2 kali. Nilai diriku setara pende raksasa. Baru kembali, Longgul langsung kirim tentara melindungiku. Beberapa hari ini, aku catat semua data horor. Disimpan negara sebagai arsip rahasia 3 hari. Waktu habis, aku dipindah ke bab baru. Kulihat sekeliling. Ini kebun binatang. Seorang staf berseragam biru mendekat. Memberi peta mirip denah. Berkata ini peta jalur kebun binatang. Harap bawa agar tak tersesat. Kulihat peta. Kebun binatang ini besar. Lokasi hewan ditandai jelas. Terbagi 9 area. Di balik peta, ada aturan dunia horor kali ini. Aturan 1. Harap berkunjung dengan sopan. Jangan memberi makan atau memprovokasi hewan. Aturan 2. Jika lihat kelinci pink atau gajah biru, jangan heran. Saat hewan menatapmu, harus tertawa di depan mereka. Jika tidak, mereka akan menyerang. Aturan 3. Jika lihat staf mengejar hewan, segeralah bantu. Dia akan berterima kasih. Aturan 4. Peta itu salah. Jangan percaya peta. Aturan 5. Jika kau tersesat di kebun binatang, tolong tetap tenang. Kamu bisa istirahat di bangku kebun binatang. Tapi kalau malam, hati-hati hewan bisa muncul kapan saja. Aturan 6. Jika kamu lapar, ambil makanan gratis di mesin penjual otomatis. Tips, makan daging kambing agar tidak muntah. Kalau tidak mau mual, pilih daging kambing. Aturan 7. Bila perlu, minta bantuan staf kebun binatang. Staf berbaju biru atau merah akan senang membantu. Kalau berbaju hitam, segera lari menjauh. Aturan 8. Akuarium zona aman. Aturan 9. Tidak ada akuarium di kebun binatang. Aturan 10. Selalu ingat dalam hati, aku manusia, bukan hewan. Setelah membaca buku panduan, aku merasa aturan kali ini aneh. Aturan terakhir bahkan menakutkan. Sekitar tiba-tiba muncul banyak turis lain. Tapi mereka bukan orang terpilih. Kalau bukan terpilih berarti aneh. Aku segera memanggil Jenderal Hitam.
Dengan perlindungannya, aku tenang. Lalu pergi ke Taman Kelinci. Baru sampai gerbang, sudah lihat ada staf berbaju biru bagi wortel. Kepada turis, tak diragukan wortel itu untuk kelinci. Tapi aturan jelas. Tulis, jangan beri makan. Atau memprovokasi hewan dengan tindakan berbahaya. Ini ujian aturan pertama. Bagi yang terpilih, bagiku ujian ini adalah yang termudah. Aku hanya perlu melawan naluri. Segera aku santai memberi wortel. Tapi kelinci takut mendekat, walau ingin makan. Karena Jenderal Hitam menatap tajam. Sambil menyeringai, aku juga tidak lihat. Kelinci berjerawat. Mungkin aturan kedua salah. Aku tak peduli. Ajak Jenderal Hitam ke zona lain. Sementara itu, Samit memberi makan kelinci, lalu berbalik pergi. Lupa aturan pengunjung. Aturan jelas, jika lihat kelinci merah muda dan gajah biru, jangan heran. Saat hewan menatapmu, hadaplah mereka. Kalau tidak mereka akan menyerang. Saat Samit berpaling, kelinci langsung melompat dan gigit lehernya. Samit kaget. Kelinci menggigit kuat. Ia panik, berjuang keras. Terus meronta, berusaha melepaskan kelinci, tapi gigitannya makin kencang. Tak mau lepas, sama sekali. Samit terpaksa berteriak minta tolong. Seorang staf berbaju biru akhirnya datang dan melepaskan kelinci dari leher Samit. Samit menutup luka sambil marah. Ia maki staf dengan keras. Kenapa kelinci bisa lompat keluar gigit orang? Kalian tidak bisa jaga. Tak bisa urus, staf hanya bisa minta maaf. Mengaku lalai. Akan segera perbaiki. Samit sambil pegang luka. Masih marah besar. Namun ia tak tahu, matanya mulai memerah. Warna pupil sudah sama seperti kelinci itu. Benar-benar orang sekitar kaget melihat. Mengikat tangan kaki turis terakhir. Semua mulai menebak. Sebentar lagi, dia akan jadi gambar. Sementara itu, aku ikuti petunjuk peta. Tiba di sisi selatan kebun binatang. Di peta tertulis ada zebra, harimau, dan kambing. Tapi aku hanya temukan zebra dan harimau. Tak ada area kambing sama sekali. Apa benar peta ini salah? Untuk membuktikan itu, aku menuju area gajah. Baru sampai sana, aku kaget dengan pemandangan itu. Mata gajah merah menyala. Telinga tegak lurus. Mana mungkin ini gajah? Jelas seperti kelinci raksasa. Tapi turis lain tak terkejut. Seolah sudah terbiasa. Saat aku menatap gajah aneh itu, seekor gajah normal tiba-tiba muncul, namun langsung diserang oleh kelompok gajah mirip kelinci. Dikeroyok habis, hasilnya bisa ditebak. 1 lawan belasan tak mungkin menang. Gajah normal itu pun seakan ikut terserang. Matanya perlahan jadi merah. Aku merasa ada yang salah, tapi tak bisa jelaskan. Lalu hal lebih aneh terjadi. Gajah itu semua berubah jadi kambing. Menabrak pagar seperti gila. Seakan mau hajar turis. Sampai jatuh semua. Turis baru sadar bahaya. Panik ketakutan. Lari cerai-berai. Tak lama, muncul sekelompok staf berbaju biru. Bergegas, berseru jangan panik. Gajah hanya mengamuk sebentar. Ikuti kami ke area singa. Itu sementara aman. Kupikir suara mereka sia-sia. Di tengah kekacauan ini. Tapi tak kusangka, turis langsung tenang diam. Seakan semua tadi hanya formalitas. Kenapa mereka begitu patuh? Tak ada rasa curiga. Dan kenapa dibawa ke singa? Bukannya aturan 8 bilang akuarium aman? Aku bingung melihat ini. Tak tahu harus apa. Akhirnya tetap ikut mereka. Untuk lihat apa yang terjadi. Sementara itu, kebun binatang aneh ini bikin orang luar heboh. Semua ramai diskusi. Apa yang terjadi di sini? Gajah mirip kelinci berubah kambing. Aku tak sedang mimpikan. Kenapa ke area singa? Staf berbaju biru itu terlihat tak seperti orang baik. Saat semua ribut, tiba-tiba sistem berbunyi. Terpilih Bablu dari negeri non-laki dimakan. Dunia horor segera turun. Hitungan mundur mulai. Ternyata Bablu juga kena amukan gajah. Dia tak bisa hindari serangan. Rinjak gajah mengamuk. Akhirnya tewas. Sementara itu, peserta lain yang selamat, seperti aku juga, di bawah staf, masuk ke area singa aman katanya. Nikolai dari negeri beruang juga ada, meski tubuh besar. Pikirannya tajam. Baru masuk area singa, langsung bertanya keras. Kenapa pintu dikunci? Belum sempat dijawab. Terdengar auman singa gila. Nikolai menoleh. Singa sudah menyerang orang. Beberapa turis jadi mangsanya. Baru dia sadar, staf itu bukan mau lindungi mereka. Mereka jadi santapan singa.
Nikolai segera lompat pagar dan lari. Kawat setinggi itu tak hentikan dia. Fisiknya memang luar biasa. Kembali padaku. Aku juga hadapi hal yang sama. Dua singa bermata merah menatapku. Tapi aku tak panik, karena aku gendong Jenderal Hitam. Saat dua singa itu lompat ke arahku, Jenderal Hitam tegas langsung menyerang. Tepatnya langsung buka mulut. Dari mulut keluar beberapa tentakel mirip gurita, sekejap membelit dua singa. Lalu ditelan habis. Aku pun kaget melihatnya. Singa sebesar itu bisa ia telan. Kau pasti makhluk dari luar angkasa. Saat itu Jenderal Hitam menjilat lidah sambil menyeringai. Seakan belum puas. Berbeda dari sebelumnya, serangan aneh ini tak buat siaran. Menjadi gelap, atasan Rongguo menilai, karena aku bawa banyak data terakhir kali. Mereka anggap tak perlu sembunyi. Jadi sengaja tampil, mereka taruh harapan besar padaku. Ingin aku terus maju. Pimpin Longguo lawan serangan misteri. Serangan aneh tersiar ke publik. Kebanyakan negara senang, karena bisa dapat lebih banyak informasi tentang misteri untuk persiapan ancaman berikutnya. Tapi ada juga yang marah. Elit negara kecil melompat marah. Maki aku beruntung luar biasa. Bisa dapat bantuan dua makhluk aneh. Elit Amerika juga lihat siaranku dengan kesal. Mereka salahkan John CSG yang gagal bawa hasil. Dan biarkan aku melampaui dia. Mereka bersumpah pastikan Tama sukses lolos ujian kali ini. Kembali ke dunia misteri. Aku memuji tadi kecil. Ia miringkan kepala. Lalu aku lihat ada turis nekat panjat pagar lari. Aku sadar dia pasti berbeda. Berhasil kabur sendiri. Mungkin bawa petunjuk penting. Aku tanya, pada Jenderal Hitam bisa keluar? Ia tanpa ragu. Keluarkan tentakel. Pintu besi tebal langsung terbuka. Anak ini memang hebat. Aku tak sempat heran. Segera kejar turis itu. Tak lama aku temukan dia di bangku taman. Tubuhnya gemetar. Terlihat putus asa saat aku mendekat. Dia keluarkan pena. Menulis di bangku taman. Menulis sekitar 15 menit. Lalu ia pergi. Tapi catatan itu tertinggal. Ditinggal di bangku. Tindakannya aneh ini. Bangkitkan rasa ingin tahuku. Aku ambil kertas itu dan baca. Aku tahu aku tak bisa hidup keluar kebun binatang. Seperti ada yang menarik kami masuk. Ke dalam kebun binatang ini. Masuk sini keputusan terburukku. Aku terpisah dari sahabatku. Aku tak bisa menemukannya lagi. Aku tersesat. Kebun binatang ini tanpa jalan ini aneh. Semua makhluknya monster bengkok. Aku lihat dengan mata sendiri. Satpam kebun binatang berubah jadi gajah. Dia berani lawan monster. Dia ingin lindungi kami. Sayang dia gagal. Dia ikut jadi monster, membuatku sedih melihatnya. Baru saja aku menyaksikan semuanya terjadi. Dengan mataku sendiri, adegan itu nyata di depanku. Ternyata gajah yang tiba-tiba muncul dan diserang belasan makhluk aneh itu adalah satpam tua. Lanjut ku baca lagi. Tertulis kami semua sudah terkontaminasi. Aku sangat takut dan putus asa. Aku terjebak di kebun binatang. Lebih dari 3 hari. Aku tak tahu nasib apa menantiku. Jika kau temukan catatan ini, harap patuhi semua aturan. Semoga dia bawa kau keluar. Ingat segera temukan akuarium. Mungkin itu benar-benar ada. Ku baca catatan itu lama tak tenang. Ini menguatkan pikiranku. Semua pengunjung di sini dipaksa tinggal dan sudah terkontaminasi. Mereka terjebak dalam siklus tanpa akhir. Lewat catatan ini satu hal pasti. Akuarium di aturan 8. Mungkin benar zona aman. Bahkan jalan keluar. Artinya, aturan 9 mungkin salah. Tapi akuarium itu bahkan staf tak tahu ada di mana. Saat kupikirkan sambil pegang catatan, para pemimpin dunia luar juga sadar pentingnya catatan ini. Pemimpin negara beruang dan sepak bola lebih dulu pakai satu-satunya petunjuk untuk memberitahu warganya. Segera temukan catatan di bangku. Tapi di ruang rapat negara Asan, mereka menyesal karena kandidat mereka, Samit, digigit kelinci, jiwanya terganggu. Walau mereka kirim petunjuk, belum tentu dia bisa lihat. Sementara itu, di dunia aturan aneh, suara siaran terdengar di langit. Sekarang jam 4:35 sore. Pengunjung yang ingin makan, silakan pergi ke toko khusus beli daging lezat. Ingat kebun binatang tutup jam 6 sore. Siapa masih di dalam tak dijamin aman. Ku dengar siaran itu terkejut. Sekarang sudah jam 4:30 agar tak kelaparan. Aku buru-buru mencari toko itu yang disebut khusus di mana letaknya. Saat mencari, aku malah temukan kandang kambing di timur. Tapi tak ada kambing. Menurut peta seharusnya, kandang itu tak ada di sini. Untung tokonya dekat. Aku cepat masuk ke toko itu. Staf di dalam juga pakai seragam biru. Melihatku datang dia ramah. Menyapa, halo pengunjung, kami tiap hari beri gratis 3 porsi daging kambing dan minuman, silakan ambil sendiri.
Ikuti arah staf. Aku cepat temukan. Daging kambing tirak. Tapi aku ingat aturan pengunjung. Jika lapar, boleh ambil makanan gratis di mesin. Tapi kalau tak mau muntah, pilihlah daging kambing. Menurut aturan 6, aku tak boleh makan daging kambing. Hanya melawan aturan dapat pelindungan. Tapi aku benar-benar ingin makan dan tak ada daging lain. Aku kepikiran, asal tak ambil dari mesin gratis. Itu tadi anggap patuh aturan penuh. Teori juga tak melanggar aturan melawan. Kupikir aku cukup pintar. Lalu, aku ambil 3 porsi daging kambing. Saat hendak ambil minuman, kulihat rak penuh darah kelinci kaleng. Aku merasa aneh. Lalu kuambil 1 botol dan tanya staf. Tak kusangka, staf yang dengar pertanyaanku langsung panik. Lalu cepat-cepat singkirkan darah kelinci. Semua disimpan, melihat staf beraksi aneh. Aku merasa tak beres, lalu tak tanya lagi. Segera keluar dari toko. Saat bersamaan, peserta negara lain juga temukan toko. Namun tak sama denganku. Mereka ikuti aturan 6. Tidak masuk toko. Mereka ambil makanan dari mesin. Mesin juga ada darah kelinci. Tapi kebanyakan peserta abaikan begitu saja. Hanya Samit yang digigit kelinci. Melihat lalu gila. Dia benar-benar minum. Habis 1 teguk. Hasilnya jelas. Suara sistem dingin terdengar. Samit ditelan oleh yang aneh. Dunia aturan horor akan datang. Hitung mundur dimulai. Saat itu aku sedang susun semua petunjuk hari ini. Dari catatan turis yang tertinggal. Digabung dengan aturan turis. Aku duga kebun binatang Korosinia. Semakin lama di sana, pikiran makin kacau. Lalu diserap hewan aneh. Mungkin batasnya 3 hari. Hari ini aku keliling kebun binatang. Tetap tak temukan keluar. Akuarium di catatan juga kosong. Tak ada petunjuk. Aku sadar, kesulitan makin tinggi. Kebun binatang jauh lebih aneh. Dari catatan ibu dan kereta jauh itu, aku berpikir lama, tetap buntu. Putuskan cari tempat istirahat. Tak pilih bangku kebun binatang. Tapi kembali ke toko. Saat itu staf sudah hilang. Aku ambil beberapa kardus. Bentang lalu rebah. Taruh boneka di samping. Siap beristirahat. Namun saat itu, langkah kaki membangunkan. Aku intip dari tembok. Ternyata staf berseragam hitam. Sedang ambil barang. Ini pertama kali kulihat. Staf baju hitam. Aturan bilang, jika bertemu, harus segera pergi. Tapi bakatku sebaliknya. Kulihat dia ambil daging kambing. Lalu pergi cepat. Aku pun buru-buru ikut. Baru keluar tak jauh. Dia belok ke gang kecil. Aku kaget. Karena siang tak ada jalan. Tapi aku tetap ikuti. Belok. Ternyata jalan buntu. Staf itu hilang. Hanya tersisa catatan untuk cegah serangan malam. Aku bawa catatan balik toko. Siap membacanya. Tiba-tiba sistem umum berbunyi. 6 negara peserta ditelan. Dunia aturan horor turun. Hitung mundur mulai. Aturan 5 ternyata benar. Peserta yang tidur di bangku. Tak waspada, dimakan hewan aneh. Selain aku, ada 1 orang di toko. Thames dari Amerika. Ternyata pemerintahnya. Gunakan kesempatan untuk beritahu Thames tentang bahaya ini. Itu sebabnya ia selamat. Karena istirahat di toko. Bukan bangku luar, karena memilih istirahat di bangku. Tapi tak perhatikan sekitar. Hingga dimangsa hewan aneh yang muncul tiba-tiba. Selain aku, ada 1 orang pilih tidur di toko. Itu Thames dari Amerika. Ternyata elit Amerika sudah lebih dulu pakai petunjuk berharga untuk beritahu Thames. Jadi dia juga mendapatkannya dari staf toko. Catatan penting itu kembali ke sisi saya. Saya membuka catatan. Tertulis, saya tersesat saat mengejar kelinci. Saat sadar kembali, saya tak menemukan teman saya. Terpaksa saya minta bantuan staf. Namun mereka tak menghiraukan saya. Kelinci itu monyet. Gajah itu kelinci. 4 singa putih pertama adalah monyet. Singa putih kelima adalah kambing. Siang hari, kebun binatang lindungi normal. Malam, akuarium melindungi yang terpapar ringan. Percayalah kamu manusia. Saat itu saya sadar dia mungkin teman turis sebelumnya. Tapi juga turis. Kenapa dia memakai seragam hitam kebun binatang? Apa dia ganti baju di akuarium? Apakah ini berarti akuarium benar-benar zona aman? Bahkan pintu keluar kebun binatang, jalan yang muncul malam hari. Mungkin menuju akuarium. Esoknya saya tak kemana-mana. Menunggu di pinggir jalan, menunggu sampai malam. Saat itu, tiba-tiba sekumpulan hewan aneh menyerbu saya. Di belakang ada staf. Berteriak suruh saya tahan mereka. Demi aturan pembangkang, saya tak menahan. Santai menepi dan berdiri di samping. Pada saat itu,
Orang lain juga hadapi pilihan sama. Kebanyakan menimbang lalu taati aturan. Dan membantu staf. Tampak tegas dan benar. Mereka tak tahu. Sudah diincar kelinci monster yang bersembunyi. Tengah malam, mereka diserang kawanan kelinci monster. Hasilnya jelas. Mereka tersingkir. Negara mereka akan ditimpa dunia horor. Sementara itu, saya akhirnya melihat jalan itu lagi. Lalu cepat menyusurinya. Selain saya, 2 orang juga menemukannya. Thomas yang juga dapat catatan. Dan Nicola yang keluyuran malam. Tanpa tidur. Harus diakui, ia sangat beruntung. Tanpa sengaja, menemukan jalan ke akuarium. Saya pun tiba di akuarium. Baru masuk area, ada papan pengumuman di pintu. Tertulis beberapa info seperti aturan. Aturan terkait, aturan pengunjung akuarium. Aturan 1, ada ruang istirahat ubur-ubur khusus. Bisa menampung pengunjung, makanan di sini gratis. Boleh ambil sendiri, jangan makan daging kambing, meski terlihat dirak. Aturan 2, jalan ke akuarium hanya 1. Begitu masuk akuarium, waktu tinggal tak boleh lebih dari 3 hari dan harus tinggal minimal 1 hari. Aturan 3, ini akuarium. Hanya ada hewan laut. Jika lihat gajah berenang di show paus. Jangan panik, itu hanya proyeksi 3D. Anggap saja itu paus. Aturan 4, di akuarium tidak ada orang. Ambil seragam hitam di pintu masuk. Itu satu-satunya sinyal minta penyelamatan. Kepada staf. Aturan 5, staf akuarium berseragam merah. Mereka bersih-bersih tiap pukul 0. Kamu boleh bicara, tapi jangan sebut kebun binatang atau topik terkait. Aturan 6, akuarium berdiri sendiri. Di luar tidak ada kebun binatang. Aturan 7, setelah staf selesai bersih-bersih, akan pergi jam 6 pagi. Selama ini kau tak boleh keluar akuarium. Aturan 8, melanggar peraturan di atas. Risiko keselamatan tanggung sendiri. Melihat daftar aturan panjang ini, aku sadar telah masuk ke adegan baru lagi. Namun seragam hitam di sampingku tidak aku kenakan. Karena menurut sebelumnya, staf berseragam hitam itu. Aturan 4 kemungkinan besar benar. Jika ingin perlindungan anugerah, aku pasti harus melanggar aturan ini. Jadi aku langsung masuk akuarium. Seluruh tempat kosong melompong. Tak ada satu staf pun. Aku baru tiba di zona paus di depan kaca transparan besar. Melihat gajah katanya sedang berenang. Menurut aturan 3, jika lihat gajah berenang di zona paus, jangan terkejut. Itu hanya proyeksi 3D hiburan. Tapi jelas ini bukan proyeksi, melainkan gajah sungguhan tenggelam. Melihat itu, aku sadar juga akuarium ini tak simen bayangan. Seperti luar sana, penuh aneh. Aku tak berkeliling lagi. Hanya hati-hati menuju zona ubur-ubur. Zona ubur-ubur sesuai aturan. Memberi ruang istirahat khusus, yaitu lounge ubur-ubur. Melihat ubur-ubur ini, jiwaku terasa rileks. Ketegangan sebelumnya lenyap. Apakah catatan bilang tempat ini lindungi orang terpapar ringan? Maksudnya ubur-ubur ini. Aku rasakan ketenangan dari ubur-ubur. Semakin santai. Tak lama aku menguap. Merasa sangat mengantuk. Lalu, aku keluarkan boneka dan jenderal hitam. Lalu tidur nyenyak. Tak tahu tidur berapa lama. Hingga teriakan jenderal hitam membangunkanku. Aku melihatnya bingung. Karena ia menggigit 2 buku catatan. Aku ambil dan lihat. Tertulis di atasnya, aku staf di kebun binatang. Sejak bekerja di sini, setiap malam mimpi sama. Mimpi aneh tapi nyata sekali. Aku baca, kebun binatang Yile. Apa itu kebun binatang? Reaksiku kali ini membuat penonton siaran sadar. Aku mungkin sudah menganggur. Mereka mulai khawatir. Aku melihat isi catatan panjang ini. Jika dibaca semua butuh 40 detik. Mungkin kalian akan potong. Jadi aku simpulkan, intinya adalah orang itu jadi gajah tenggelam di mimpi. Staf juga harus patuhi banyak aturan aneh. Seperti bilang ke tamu, kebun binatang tak punya akuarium. Yang melanggar lenyap begitu saja. Tapi anehnya, jumlah hewan terus bertambah. Akhirnya diingatkan, jangan lupa kau manusia, bukan hewan. Isi catatan hanya itu. Kalimat terakhir seakan untuk dirinya, bukan orang lain. Namun catatan sebut kebun binatang, dan kalimat akhir terasa akrab. Tapi tak bisa kuingat. Aku sadar, aku mungkin tanpa sadar lupa seseorang. Aku ambil pena di kamar. Menulis kalimat ini, aku manusia, bukan hewan. Agar tak lupa lagi. Lalu kubuka buku catatan kedua. Lagi-lagi penuh tulisan. Hanya ada beberapa info berguna. Yang ingin baca, bisa pause. Lounge ubur-ubur dapat menyembuhkan orang terpapar ringan. Namun juga, akan perlahan hapus sebagian ingatanmu. Kebun binatang itu memang ada, tapi jalan ke akuarium hanya muncul saat tertentu. Dan waktunya sangat singkat. Mungkin kau sudah lupa kebun binatang. Tapi tak apa, asal bisa masuk akuarium. Kebun binatang tak penting lagi. Ubur-ubur di ruangan membuatmu mengantuk.
Tapi malam ini jangan tidur, pakai cara apapun. Kau harus tetap terjaga. Masih banyak hal lain. Lanjut besok. Meski aku tak tahu apa yang terjadi jika tidur, tapi catatan ini khusus mengingatkanku. Aku berkata pada boneka dan jenderal hitam. Jika lihat aku mengantuk, bangunkan aku segera dengan cara apapun. Setelah itu, aku kembali lihat catatan. Ternyata ada satu halaman lagi. Ingatlah selalu kau manusia, bukan hewan. Sekitar jam 12 malam, petugas akuarium masuk ruang ubur-ubur untuk mematikan lampu malam. Saat itu, kau harus pura-pura tidur. Jam 5 pagi. Petugas masuk lagi ke ruang ubur-ubur. Jika masih terjaga, ajak dia bicara. Sebaiknya soal kebun binatang. Pintu keluar ada di akuarium. Jam 5,3 pagi. Petugas akuarium pulang. Ikuti dia. Selamat. Mungkin kau temukan jalan pulang. Catatan berakhir di sini. Aku sadar ini satu-satunya cara lolos. Agar tak lupa karena ubur-ubur. Aku cepat menulis bagian penting di lenganku. Sementara itu, Nikolai dari beruang abu dilupakan ubur-ubur dan kehilangan ingatan kebun binatang. Tapi ia kebetulan temukan catatan. Mungkin seluruh keberuntungannya dipakai. Dia pikir cukup punya catatan. Jetty tak menulis ulang bagian penting. Langsung menyimpan buku. Tanpa sadar, itu keputusan terburuknya. Di sisi Tamas Amerika, dia juga temukan 2 buku catatan. Tapi isinya berbeda. Satu milik staf akuarium. Satunya milik kepala kebun binatang. Membuka catatan staf. Tertulis aku seorang pegawai akuarium. Biasanya kerja malam. Jam 12 lebih aku masuk kerja. Dan sekitar jam 5:30 aku pergi dari akuarium. Jam resmi kerja akuarium adalah 12 malam sampai 6 pagi. Aku sengaja datang terlambat. Karena aturan akuarium jelas. Dilarang datang lebih awal atau lembur. Sebagai staf akuarium, aku harus patuh. Ingat akuarium berdiri sendiri. Tanpa kebun binatang, aku ragu soal aturan ini. Tapi dengar kabar staf yang melanggar sudah hilang di akuarium. Kupikir itu cuma lelucon menakutkan. Hingga hari itu, di zona paus aku lihat seekor gajah tenggelam. Apapun pertanyaan pengunjung, aku harus bilang, tak tahu soal kebun binatang. Aku tahu, mereka juga akan lupa segera. Karena ubur-ubur di sini membuat mereka lupa. Pernah ada pengunjung yang kebetulan masuk sini. Dia tanya aku soal kebun binatang. Aku menyangkal keras. Segera dia kehilangan minat. Saat dia tidur, aku mematikan lampu ubur-uburnya sesuai aturan. Tapi esoknya saat kerja, aku sadar pengunjung itu hilang. Entah kecelakaan atau sudah keluar dari akuarium. Sejak itu, aku tak pernah lihat dia di akuarium lagi. Sampai di sini, pasti semua bisa hubungkan dunia ini. Semua detail Jetty jelas. Catatan di kebun binatang itu ditulis turis kabur dari akuarium. Tapi ini buat Tamas hancur. Karena catatan itu tak ada isi yang dia butuh. Hanya cara kabur, tak sebut lainnya. Lalu, Tamas buka catatan kepala kebun binatang. Aku kepala kebun binatang, aku selalu menyesal datang ke sini. Melamar Jetty kepala. Tak lama bekerja di sini, aku sadar kebun binatang ini aneh. Awalnya tulis hilang tanpa jejak. Lalu staf mulai berhenti tiba-tiba. Aku tak tahu kenapa mereka pergi. Padahal kerja di sini tampak bahagia. Meski berhenti kerja, harusnya ada surat keluar. Tapi tidak ada. Mereka diam-diam pergi. Sebagai kepala, aku harus pastikan kebun binatang dan akuarium tetap jalan. Tugas ini sangat rumit. Saat awasi staf kerja, aku sering lihat mereka kejar kelinci. Aku tak tahu kenapa kelinci lolos. Staf usir kelinci ke kandang singa. Singa langsung menerkam. Meski tampak kejam, tapi aturan kepala bilang itu aja. Aku sering kerja larut malam. Tiap malam, selalu terdengar suara anak kecil bermain di kebun binatang. Suara itu sering muncul. Aku sadar mungkin halusinasi. Karena dari arah kandang kelinci, aku temukan rahasia kebun binatang. Aku tak bisa pergi dari sini. Tempat ini batasi kebebasanku. Siapapun masuk ke sini, tak ada yang keluar hidup-hidup, termasuk aku. Jika kau masuk ke sini, ingat 3 hal berikut. 1. Ia selalu mempengaruhi dirimu. 2. Jangan selidiki apa dia. 3. Jangan Jetty seperti dia. Ingat kau manusia, bukan hewan. Catatan berakhir di sini. Tak ada jejak kepala kebun binatang. Tak ada cara kabur tertulis. Tamas sangat putus asa. 2 catatan ini jawab semua pertanyaannya. Tapi tak beri jalan keluar. Seperti bola di garis gawang saat hampir gol. Tiba-tiba wasit keluarkanmu. Dia cepat pulihkan diri. Karena masih punya bakat. Bakatnya disebut pencuri. Bisa curi info dari orang lain. Informasi berguna apapun. Tanpa ragu, targetnya pasti aku. Saat bakat dipakai, tulisan di kertas mulai muncul.
Saat Tamas tegang menunggu, muncul hal mengejutkan. Tertulis, dasar pecundang, mau apa? Makan taya. Tamas benar-benar hancur. Muntah darah. Gumpal kertas dibuang ke tanah. Aku tak tahu apa-apa. Hanya Jenderal Hitam tersenyum nakal. Dia kedip padaku. Aku puas habis makan daging kambing. Tak lama kantuk datang. Saat aku hampir tidur, boneka dan Jenderal Hitam patuhi aku. Satu tarik rambut, satu gigit tanganku. Aku langsung terjaga. Mereka benar-benar keras. Tanganku berdarah. Bahkan orang luar pun iba melihat itu. Tapi aku tak peduli. Malah puji mereka. Karena ubur-ubur ini, meski menenangkan hati, juga seperti hipnosis, membuat orang tertidur tanpa sadar. Jika tertidur saat ini, mungkin tak bisa dibangunkan lagi. Paruh malam dilalui dengan rangsangan berulang. Jam 12 dini hari, aku pura-pura tidur di ranjang. Sesuai catatan petunjuk, tak lama staf akan datang. Benar saja, 5 menit kemudian, seorang staf masuk diam-diam. Dia cepat ambil buku catatan, matikan lampu ubur-ubur, lalu keluar. Untung catatan penting, sudah kutulis di lengan. Jetty tak terlalu berpengaruh, aku cek ulang catatan. Menurutnya, staf takkan masuk lagi hingga jam 5. Sebelum pagi, yang harus kulakukan, tetap terjaga sampai 5,3. Saat staf masuk lagi ke ruang istirahat, ikut mereka keluar. Sementara itu, Nicola di Grey Dome tak semudah itu. Setelah pura-pura tidur, tunggu staf pergi, dia lihat tulisan di meja hilang. Dia sadar mungkin staf sudah ambil catatan. Dia baru ingat harus menyalin info ke tempat lain. Tapi saat ambil pena, dia justru lupa untuk apa membawa itu. Gangguan ubur-ubur makin parah. Ingatan hilang cepat. Lalu Nicola tak ingat apapun. Hanya rasa kantuk berat, kelopak mata tak bisa terbuka. Dia putuskan tidur dulu, urus besok saja. Akhirnya, Nicola pun tertidur pulas. Lupa larangan jangan tidur. Kesempatan bagus terbuang sia-sia. Sementara Pames di as, catatannya beda dengan kami. Dia tak dapat cara keluar. Juga tertidur oleh hipnosis ubur-ubur. Hanya aku bersama boneka dan Jenderal Hitam. Bertahan lelah hingga jam 5:30. Saat itu, staf datang tepat waktu membersihkan. Kaget melihat aku masih terjaga. Bahkan tampak takut. Mungkin aturan staf. Tamu sadar hanya bawa masalah. Dia tak bicara padaku. Malah coba hindariku. Tapi aku tak beri kesempatan. Tak mungkin diam saja, aku sudah menunggu semalaman. Tanganku masih berdarah. Rambut hampir rontok semua. Aku pun bertanya. Kebun binatang ini nyatakan, setelah kerja kau bisa pulang kan? Staf tampak bingung. Tak paham maksudku. Tapi sadar aku berbeda. Dia buru-buru selesai, lalu kabur cepat. Aku sadar ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk lolos. Aku ajak boneka dan Jenderal ikut. Saat dia lari panik, aku temukan pintu keluar akuarium. Dengan mendorong pintu, akhirnya keluar berhasil. Selamat, kau lolos dari kebun binatang. Hadiahmu liontin ubur-ubur. Menenangkan jiwamu agar tak hilang diri. Begitu pesan selesai, liontin ubur-ubur berkilau muncul. Dari langit turun, aku cepat ambil. Ini benda sakti, bisa lindungi tubuh dari polusi aneh. Dan liontin baru ini, lindungi jiwa dari gangguan. Ditambah Jenderal Hitam dan boneka. Seperti naskah penuh keberuntungan. Aku bagi tokoh utama. Hebat, ibu tak perlu khawatir aku kena kutukan. Dengan 5 bintang, aku sukses lolos. Longbow juga dapat hadiah besar. Bebas dari kutukan aturan aneh. Penyakit warga Longbow turun 20%. Banyak paman lumpuh bertahun-tahun. Sekarang bisa lincah memanjat. Angkat beban pun mudah sekali. Petinggi Longbow lihat aku menang lagi. Menganggapku harta berharga. Mereka siapkan ahli terbaik untuk mengobatiku khusus. Bahkan sambutku pulang sendiri. Namun saat itu, ruang rapat beruang dan Miguel tidak seceria itu. Beruang, Nicola kalah sayang karena detail. Petinggi mereka pun tak berdaya. Satu-satunya petunjuk sudah dipakai. Mereka putuskan apapun biayanya. Bangun hubungan baik dengan Rongguo agar terhindar di dunia aneh berikutnya. Dari hal serupa, sementara di ruang rapat Miguel, si kumis kecil selalu muncul, jarang bawa kabar baik. Aku malah sekarang lanjut. Biar tak dibilang lebay. 3 hari, aku lagi ditarik ke dunia aturan aneh. Kali ini bernama Deluotion. Petunjuk muncul sangat banyak. Silakan kalian baca sendiri. Waktu bertahan 3 hari. Kesempatan petunjuk luar tetap 1. Negara Kimchi dan Xiao yang absen putaran lalu kini terpilih lagi masuk cerita. Saat aku berpikir, nama apa cocok buat mereka? Aturan Deluotion muncul. Papan tanda berbunyi Deluotion, aturan pendaki gunung. Artinya ada koin tersembunyi. Tulisan di papan sangat blur.
Kalau ku beri tangkapan layar, mata 2,0 harus jadi 1,5. Kalau dibaca malah susut. Hanya bisa kutayang begini. Sekalian kuisi musik latar. Cepat kasih like. Habis baca aturan, aku putuskan naik gunung. Cari info berguna lain. Jalan lama baru lihat papan. Tertulis, Anda maju 100-mu. Total jalur ini 10.000-mu. Aku kaget bukan main. Ini lelucon apa? Jalan lama cuma 100 meter. Jelas ada masalah. Aku coba hitung dengan langkahku. Sekalian langgar aturan 2. Tambah pelindungan bakat. Baru jalan sebentar. Tiba-tiba dengar suara. Di belakang teriak Dayuan. Panggilan menyeramkan. Bikin bulu kuduk merinding. Menurut aturan 1 dilarang menoleh ke belakang. Tapi aku sengaja menoleh. Kalau tidak sopan bagaimana? Aku ingin tahu siapa teriak. Saat ku toleh, suara itu langsung hilang. Di belakangku pun kosong. Aku sadar ada yang aneh. Kenapa tak ada orang? Padahal ada turis lain tadi. Aku segera panggil Jenderal Hitam. Ku perintah jika ada makhluk mendekat, langsung gigit tanpa ragu. Dengan dia, aku lebih tenang. Segera naik ke gunung. Sepanjang jalan, tak ada suara aneh lagi. Sejam lebih mendaki terengah-engah. Akhirnya di 800 meter, ku temukan papan namun air masih jauh sekali. Aku lelah, haus dan lapar. Untunglah di tanah lapang ada mesin jual otomatis. Aku mendekat memeriksa. Apakah ada makanan yang belum kadaluarsa bisa untuk mengisi perut? Aku pun bergegas mengecek. Semoga ada makanan tersisa. Tak disangka, saat dibuka terlihat. Di dalam ada makanan segar. Bahkan di sampingnya, souvenir juga masih baru. Jelas baru saja ditaruh orang. Aku sadar ada yang tidak beres. Gunung Daluan ditutup 2 tahun. Wisata sudah dilarang lama. Mana mungkin ada petugas. Menaruh makanan rutin. Aku jelas ingat sekali. Dalam aturan wisata tertulis. Di sepanjang jalan ada kios tanpa penjaga. Boleh ambil souvenir bawa pulang. Tapi dilarang makan makanan di sana. Artinya makanan ini mungkin bermasalah. Tapi aku justru ingin melawan. Karena melawan aturan ada perlindungan. Meski beracun, tetap takkan mati. Lagi pula aku sangat lapar saat aku makan kenyang. Dan siap lanjut jalan. Suara aneh itu terdengar lagi. Ivan besar, teriakan itu bikin aku sangat kesal. Kali ini suaranya makin dekat. Yang mengejutkan lagi, Jenderal Hitam tak dengar suara itu. Padahal dia ahli hal gaib. Apa ini yang disebut? Dia dalam petunjuk misteri? Sebenarnya siapa dia? Saat aku bingung memikirkan. Tiba-tiba rasa pusing menyerang. Kepala berputar, hampir jatuh. Untung saja liontin ubur-ubur di dadaku bersinar. Cahayanya mengusir panggilan aneh itu. Kalau tidak, kepalaku mungkin pecah. Aku sadar saat itu, yang disebut dia bukan hal baik. Bahkan Jenderal Hitam tak bisa mendengar suaranya. Mungkin itu makhluk gaib lebih menakutkan. Aku tak boleh lengah sedikit pun. Lalu aku terus maju. Di 1.500 meter, aku lihat papan penunjuk. Papan ini agak berbeda dari sebelumnya. Selain jarak, ada peta Gunung Daluo. Tapi anehnya, lokasi akhir gunung tidak ditandai. Saat aku menatap peta, berpikir, beberapa orang muncul dari jalan kecil. Menurut aturan tertulis, penduduk desa Daluo sudah dipindah semua. Jika bertemu orang mengaku warga, jangan bicara, segera tinggalkan. Tapi aku justru melawan, harus coba ngobrol sebentar. Mereka lihat aku langsung panik. Jalan cepat seakan mau kabur. Aku tak beri mereka kesempatan. Setelah bicara, baru tahu mereka mengaku warga dan bentuk tim patroli sendiri. Katanya rutin periksa gunung. Aku heran, lalu bertanya, kalau patroli, kenapa pilih jalan kecil, bukan jalur pendakian? Mereka gugup, hanya bilang terbiasa. Lalu cepat ubah topik. Mereka bilang kalau mau cepat sampai puncak, harus ikuti jalur pendakian dan pergi ke kuil Dewa Gunung. Aku kaget dengarnya. Nama kuil itu baru disebut. Sebelumnya tak pernah ada, baik di aturan atau petunjuk misteri. Saat aku masih bingung, 2 orang itu tiba-tiba lari ke jalan kecil, segera hilang tanpa jejak. Di peta pun tak ada kuil itu, dan mereka selalu lewat jalan kecil. Aku putuskan ikut cara mereka. Mungkin dapat hal tak terduga, sekalian langgar aturan. Jangan tinggalkan jalur pendakian, biar tambah perlindungan. Selain aku, para peserta lain juga bertemu warga desa. Tapi karena ada aturan, mereka tak bicara, langsung menghindar. Sementara aku tetap melawan dan coba berbincang dengan mereka. Sebagian besar orang memilih lari. Hanya sedikit yang terpilih berani bicara dengan warga desa, lalu tahu info kuil gunung. Tapi mereka tak berani ikut jalan kecil. Artinya, hanya aku yang maju lewat jalan kecil. Sekarang muncul masalah baru. Setelah lama berjalan di jalan kecil, aku kembali ke titik awal, padahal aku selalu lurus. Kenapa bisa balik ke jalur utama? Warga desa itu pergi kemana? Tampaknya jalan kecil tak bisa ditembus. Dengan penuh pertanyaan, aku kembali ke jalur pendakian.
Saat di ketinggian 2 kilometer, papan muncul lagi. Kali ini ada aturan baru. Peraturan pendaki Gunung Daluo. Aturan 6. Tak ada pos penjual di jalur. Jika lihat tempat jualan, jangan ambil apapun di sana. Segera lapor petugas jaga. Aturan 7. Jika lihat pavilion, segera menjauh. Jangan sentuh apapun di dalam. Aturan 8. Jika merasa diikuti atau dengar suara aneh, segera ke Longing Tan cuci muka. Tapi jangan minum airnya. Aturan 9. Gua Longkou tempat istirahat. Di sana bisa minta bantuan petugas. Aturan 10. Jangan percaya siapapun. Tapi aturan itu tampak baru ditambah. Karena papan lama ada goresan. Seperti pernah diubah. Lalu hal aneh terjadi. Saat yang lain baca aturan, orang terpilih dari Korea, Pak, tiba-tiba pegang kepala kesakitan. Hampir pingsan. Pejabat Korea panik melihat itu. Segera gunakan satu-satunya hint, berharap bisa bangunkan Pak. Tapi Pak tak punya liontin ubur-ubur yang bisa hilangkan pengaruh mental. Dengan suara hint, Pak sadar. Namun setelah pulih, ia tak lihat papan lagi, tapi lakukan hal mengejutkan. Ia mulai berjalan mundur. Menurutnya, misi hanya minta keluar dari gunung dalam 3 hari, tidak melarang balik arah. Jadi ia coba keluar lewat pintu masuk. Adegan ini bikin heboh. Warga luar geger di live stream. Menyebut idenya gila. Pak jalan mundur setengah jam. Tetap tak lihat papan tanda. Waktu dan ruang akan berhenti di sekitarnya. Seperti lari di treadmill. Pejabat Korea hanya bisa diam, lalu umumkan pada rakyat. Bersiap hadapi turunnya legenda horor. Saat itu, aku sampai di 3 kilometer, ada pavilion muncul. Aku abaikan aturan, langsung masuk dan duduk. Baru duduk, kertas muncul lagi. Salah satunya tulisan petugas desa. Mereka patroli sekitar gunung, tapi tetap harus taati aturan. Aturan warga jelas melarang. Terlalu banyak kontak dengan orang luar. Apalagi pendaki. Mereka hanya boleh bilang, ikuti jalur pendakian. Akan sampai kuil gunung. Saat baca ini aku paham, kenapa 2 warga tadi begitu gugup setelah lihatku. Hanya sebut kuil lalu cepat pergi. Ternyata mereka juga dibatasi aturan. Aku lanjut membaca isi kertas. Dan mulai merasa ada sesuatu tersembunyi. Semua makin misterius. Aturan tak hanya ikat pendaki, tapi juga warga desa. Aku akhirnya sadar, kenapa mereka buru-buru menghindar. Aturan ini sangat ketat, semua dibatasi oleh peraturan. Misteri makin tebal. Aku pun tetap lanjut perjalanan. Dengan hati penuh keraguan, aku terus membaca catatan. Di atasnya tertulis banyak info aneh. Desa Dalo membangun kantin bersama. Semua warga makan di sini. Tiap kali selalu ada 1 hidangan lebih. Tapi hidangan ini tak boleh dimakan, hanya disediakan untuk hotel daratan. Air danau Longing bisa diminum. Kami biasa buat minuman energi darinya. Kuil gunung kini sudah tiada. Aku membaca catatan makin bingung. Awalnya masih mudah dipahami, tapi yang akhir sulit dimengerti. Lalu kubuka kertas kedua. Ingin lihat ada info lain berguna. Namun ternyata, isi kertas ini lebih aneh lagi. Terakhir tertulis jangan percaya siapapun. Apakah maksudnya semua warga atau orang lain lagi? Aku makin bingung membacanya. Namun 2 catatan ini sama-sama menyebut hotel daratan dan kuil gunung. Itu membuatku curiga. Aku sadar 2 tempat ini mungkin kunci lolos. Sementara itu, Osten dari negara Li, Alan Bari dari negara Buluo, Claude, Tijon dari Asanbo, dan beberapa peserta negara kecil juga masuk ke pavilion. Mereka mendapat catatan, namun Xiao Lao terpengaruh kuat oleh Chow Tumadai. Sangat parah, sehingga ia menjauh tanpa sadar. Rasa-rasanya ia sulit bertahan. Kembali padaku, aku sudah sampai Danau Longing. Melihat staf mengisi air dengan botol termos, aku mendekat ingin meminjam. Tapi dia tak mau bekerja sama. Dengan panik bilang air ini tak bisa diminum. Meski aturan 8 juga menulis begitu. Jika tak bisa diminum, kenapa ia bawa air ini pulang? Aku rasa aturan 8 kemungkinan salah. Aku langsung merebut termosnya. Lalu minum dengan puas. Di depan staf bingung yang melongo melihatku. Dia tak sangka bertemu orang nekat. Setelah minum aku segar. Abaikan teguran staf. Rasanya pengaruhnya hilang total. Lalu aku pergi cepat. Staf itu tampak seolah sadar sesuatu, menatapku penuh tanya. Lalu berdoa ke satu arah. Peserta lain juga hadapi pilihan ini. Sebagian besar patuhi aturan 8. Mereka tak berani minum air danau langsung. Hanya dipakai cuci muka. Hanya sedikit orang berani menilai. Dan memutuskan meminumnya. Qiaodo Madai termasuk yang tak minum, jiwanya sudah rapuh. Tak lama ia tak tahan lagi, akhirnya takluk pada pengaruh itu. Lalu dalam jeritan, ia benar-benar lenyap. Meski pimpinan negara Xiao ingin pakai kesempatan petunjuk, tapi sudah terlambat, Qiaodo Madai tak bisa bertahan.
hampir tak bisa melihat. Kemudian, suara dingin terdengar di langit dunia. Qiaodo Madai ditelan misteri. Dunia horor turun ke negara Xiao. Harus diakui, elit Xiao juga bersalah. Selalu simpan petunjuk untuk akhir. Hasilnya gadis ini, Ceti korban pertama Dalosian, sungguh disayangkan. Bersamaan itu, aku sudah sampai 6 kilometer dari Dalosian. Baru tiba di sini, anjing Hei Jiangjun menggonggong keras, seakan ingin memperingatkanku. Aku cepat menoleh dan melihat hotel daratan diselimuti kabut hitam. Hotel Daluo tertutup kabut hitam. Bangunan tua menjulang di depan. Dari jauh saja sudah terasa mencekam. Aku tarik napas dalam, lalu melangkah masuk perlahan. Suasana di dalam lebih seram, udara dingin menusuk tulang, dan lampu redup berkelip. Seolah ada mata mengawasi. Aku coba menenangkan diri, sambil membuka catatan kedua. Isinya penuh tanda aneh lagi. Tulisan semakin sulit dipahami. Aku mulai merasakan pusing. Seperti ada bisikan di telinga. Aku buru-buru tutup kertas itu dan melihat sekeliling hotel. Ada lorong panjang gelap, serta tangga menuju lantai atas. Aku ragu sejenak, namun akhirnya naik ke atas. Tangga berderit di tiap langkah, seakan mau roboh. Jantungku berdetak kencang. Aku genggam catatan, sadar ini mungkin petunjuk terakhir. Saat tiba di lantai 2, tiba-tiba terdengar langkah kaki. Aku cepat sembunyi di sudut. Beberapa peserta lain juga datang. Mereka terlihat gelisah. Sepertinya juga dapat kertas. Kami saling tatap tanpa bicara. Semua penuh curiga. Kertas berkata, jangan percaya siapapun. Jadi aku tetap diam. Mereka akhirnya berpencar. Aku pilih ke arah barat hotel. Di sana terdengar aliran air, mungkin menuju Longyingtan. Tapi suasananya makin aneh. Dinding penuh coretan merah. Bau amis semakin kuat. Aku menahan mual dan terus maju pelan. Akhirnya terlihat pintu kecil. Aku dorong perlahan. Di dalam ada tangga menurun, menuju ruang bawah tanah. Aku pasang telinga sejenak. Seperti ada bisikan sama, namun tidak jelas. Aku ambil senter kecil, lalu turun hati-hati. Ruang itu dingin lembab, dengan meja panjang di tengah, seperti bekas ruang makan. Di ujung ada peti kayu. Aku dekati dengan hati-hati, membukanya perlahan. Di dalam penuh kertas lagi. Tulisan lebih kacau dari sebelumnya. Semakin tak bisa dimengerti. Aku jeti merinding. Tiba-tiba lampu padam. Ruang bawah tanah gelap gulita. Aku panik sesaat. Cepat lari ke tangga. Saat keluar, pintu terkunci. Aku dorong sekuat tenaga. Akhirnya pintu terbuka. Aku bergegas keluar. Nafas tersengal kencang. Aku sadar hotel ini bukan tempat biasa. Pasti ada rahasia besar. Aku harus keluar cepat. Tanpa pikir panjang, aku berlari ke pintu utama. Tapi jalannya penuh kabut. Susah melihat jelas. Aku nekat terus maju. Sampai akhirnya tersandung. Hampir jatuh terjerembab. Aku bangkit lagi dengan susah. Telinga mendengar jeritan jauh. Suara orang lain hilang ditelan. Aku semakin takut, namun tetap lari ke depan. Sudah 8 kilometer kawasan Daluoshan. Pertemuan baik, tapi tak halangi kerjasama di dunia horor. Sedang lihat orang lain yang juga terjebak. Mereka tak setenang Claude. Baru sadar, mereka hanya mau kabur dari hotel. Abaikan kertas tambahan di tangan. Namun mereka tak tahu, saat mulai gerak kabur, pegawai hotel sudah mengawasi mereka. Akhirnya bisa ditebak. Belum sampai pintu mereka ditelan kengerian. Layar pun langsung gelap. Aku sendiri tak tahu semua itu. Sadar hotel Daluo penuh horor. Aku tak berani berhenti dan terus naik ke atas. Saat ini, aku sudah sampai 8 kilometer di Gunung Daluoshan. Menurut petunjuk aturan lama, Longkou Timur selalu jadi titik istirahat yang cukup baik. Di sana bisa minta bantuan petugas. Tapi dengan prinsip pemberontak, minta bantuan itu mustahil. Aku langsung pilih lanjut maju. Namun 20 menit kemudian, hal mengejutkan terjadi. Aku kembali ke titik awal. Lagi melihat papan 8 kilometer. Aku sadar mungkin dia menghalangiku. Untuk maju lagi, aku putuskan menuju Gua Longkou. Lihat apa isinya di dalam. Pada saat yang sama, Austen dari AS dan Ellen dari Inggris. Saat aku tersesat, mereka sudah di pintu gua. Papan peringatan di depan gua sangat jelas. Ternyata ada aturan baru. Gua Longkou ditutup sementara untuk keluarga korban hilang. Pihak wisata paham rasa cemas kalian. Tapi kawasan sudah diperiksa petugas profesional. Tidak ditemukan turis hilang. Harap tunggu hasil penyelidikan. Jangan lewati garis larangan masuk gua. Aturan pendakian Daluoshan C. Aturan 11. Harus menuju akhir jalur pendakian. Petugas akan menunggu di sana. Kamu bisa dapat bantuan petugas. Aturan 12 kuil Dewa Gunung tak ada. Aturan 13 kekuatannya makin besar. Jika bertemu dengannya, jangan melawan. Kamu tak bisa lawan. Aturan 14, dia adalah Dewa Gunung. Aturan 15, Januarigan percaya siapapun. Austen melihat aturan di pintu gua. Agak bingung, larangan jangan percaya siapapun. Sebenarnya artinya apa? Dan kuil Dewa Gunung ternyata tak ada. Saat Austen bingung memikirkan,
Tiba-tiba suara muncul. Menarik dia masuk gua. Mendengar suara dia langsung linglung. Melangkah masuk ke gua. Untung di saat genting, bakat es levelnya hilangkan efek negatif. Menghapus gangguan aneh. Membuatnya pulih seketika. Bebas dari kendali aneh. Kalau tidak kibatnya fatal. Bersamaan itu, Ellen juga gunakan bakatnya. Berhasil hindari tarikan gua. Karena dia dapat bakat deteksi aneh. Bisa rasa aneh sebelum muncul. Jadi setelah lihat aturan dia lari. Tak tinggal lama di gua. Harus diakui, bakat keduanya memang luar biasa. Orang lain pasti iri, mengira aku curang. Kembali padaku, setelah baca aturan. Aku juga dengar suara dari dalam. Syukurlah ada liontin ubur-ubur, jiwaku tak terpengaruh. Tapi gangguan terus bikin kesal. Aku suruh Jenderal Hitam mengajarnya. Dia keluarkan akar dari mulut. Tangan cabut pohon besar di samping. Lalu lempar ke dalam gua. Terdengar benturan keras di gua. Suara aneh langsung hilang. Apakah semudah itu? Aku cepat buang pikiran itu. Pohon tadi dilempar. Malah terbang balik ke arahku. Untung aku lincah. Kalau tidak komik ini tamat. Pejabat Longgo yang menonton kaget dan berkeringat. Mereka lega aku uji dulu. Kalau langsung masuk, mungkin sulit selamat. Mereka sadar dia sangat kuat. Pikir Jenderal Hitam tak sebanding. Mulai pertimbangkan usul Paris. Bekerja sama dengan Claude, yang menyamar di hotel sebagai mata-mata. Claude di hotel benua. Mulai bergerak. Gunung Daluotian ditutup lama. Tidak ada turis sama sekali, tapi staf hiburan belum dibubarkan. Pasti ada yang aneh. Jadi dia mulai menyelidiki dari sini. Lihat apakah ada info berguna. Begitu masuk pintu, dua staf menatapnya tajam. Ekspresi mereka aneh tanpa menutupinya. Sedikit hanya ditatap saja sudah bikin tegang. Claude segera gunakan bakatnya. Aksi akting hebat membuat mereka benar-benar percaya. Ia berhasil menipu. Ternyata inilah Claude. Alasan dia tetap di Hotel Daluo. Dengan bakat ini, menggali info bukan masalah. Sementara itu, aku sudah di Kamus 9 Daluotian. Melihat papan, aku terdiam. Menurut aturan turis, pasal 11 harus ke ujung jalur. Pasal 12 kuil gunung tidak ada. Jika aku langgar keduanya sekaligus, untuk dapat pelindungan bakat, hanya tersisa satu jalan. Yaitu menuju kuil gunung. Saat aku ragu memilih, Austen dari As dan Ellen dari Inggris juga membuat pilihan. Ellen pilih terus ke ujung jalur. Austen sama seperti aku, ke kuil. 10 menit lalu, Ellen tiba cepat di Kamus 9600 di jalur Daluotian. Tinggal 400 meter dari ujung. Ia girang, tapi dia tak tahu. 10 kilometer bukan akhir jalur. Tak ada petugas jaga di sana. Hanya papan bertuliskan kuil gunung menunggunya dengan aneh. Melihat ini Ellen langsung runtuh. Perbedaan besar sulit diterima. Jika ini kuil gunung, lalu kuil yang di papan tadi, apa artinya? Ellen tak sempat tahu jawabannya, karena ia sudah tereliminasi. Lalu siaran Ellen langsung gelap. Bersamaan dengan gugurnya, dunia horor muncul lagi. Kembali ke sisiku. Aku sudah tiba di depan kuil. Dengan Jenderal Hitam dan bakatku, aku tak takut hal aneh di dalam. Aku masuk begitu saja. Masuk baru sadar, Dewa Gunung hanyalah manusia. Terlihat biasa saja, tak ada yang istimewa. Tapi di pilar kuil, ada info penting. Ia menjerat orang masuk Daluotian, membuat mereka tersesat di sana. Orang terjebak merasa diikuti, merasa selalu diawasi. Lalu tanpa sadar, masuk Daluotian, ikuti jalur aneh. Hampir semua akhirnya tersesat. Dan jati budaknya hanya sedikit yang kuat mental. Mampu melawan pengaruhnya dengan tekad keras sendiri. Hilangkan pengaruh aneh, lalu pulihkan pikirannya. Bertahun-tahun lalu, ada manusia misterius. Ia mampu lawan distorsi pikiran. Dipimpin olehnya, warga menang. Akhirnya dewa palsu kalah, tapi manusia misterius tertidur. Untuk mengenangnya, warga sebut dia Dewa Gunung. Bangun kuil agar ia dihormati selamanya. Melihat ini, aku paham. Yang misterius itu dewa sejati. Tidurnya membuat yang palsu bangkit. Hanya bangunkan dewa sejati bisa menang. Harus membangunkan dewa sejati. Baru bisa kalahkan dia, tapi bagaimana caranya? Saat aku buntu, di samping patung dewa, aku temukan secari kertas. Ternyata julukanku si pencari catatan tak salah. Isi catatan itu berbunyi, karena godaan luka lama, Gunung Daluotian dijadikan objek wisata. Kuil Dewa Gunung dipindah ke puncak. Karena terlalu jauh, dupa di kuil perlahan berhenti. Itu membuat kekuatannya pulih. Lalu meracuni Daluotian sepenuhnya. Kertas itu tinggalkan petunjuk penting. Mengarah ke Hotel Daluo. Pada saat yang sama, Austen dari Amerika juga melihatnya. Isi di kertas itu
Bolak-balik membuatnya dingin hati. Tapi tak ada cara lain. Ia putuskan kembali ke Hotel Daluo. Namun saat Austen baru berbalik, dia muncul lagi. Apakah ke Hotel Daluo juga salah petunjuk? Saat rakyat Longguo khawatir, mengira aku juga akan ke sana, aku langsung buang kertas itu. Gunakan secari kertas untuk jebak aku ke hotel. Aku tak akan tertipu, tempat itu jelas bukan baik. Apalagi Jenderal Hitam sudah peringatkan. Pada saat bersamaan, telah tidak mengecewakan. Ia dapatkan kabar bahwa kertas masuk kuil Dewa Gunung. Letakkan dengan hormat di kaki patung. Berharap terpilih yang beri dia jalan kabur. Membawanya keluar dari Daluoshan. Lalu cahaya terang muncul. Kertas itu lenyap begitu saja. Misi Claude pun selesai. Ia mulai dilindungi kuil. Kembali padaku, baru keluar dari kuil. Aku lihat cahaya emas muncul. Segera berlari kembali, di kaki patung. Muncul lagi selembar kertas. Penonton negara lain menduga aku tak akan percaya kertas itu. Namun hal mengejutkan terjadi. Pemerintah Longguo gunakan satu-satunya kesempatan petunjuk. Memberitahuku kertas itu benar. Rakyat negara kecil pun marah besar. Laki pemerintahnya bodoh. Jika tidak, mereka akan gugur secepat itu. Melihat kertas dari Claude, aku pun mengerti. Pegawai hotel itu semua pelayannya. Nyawa mereka sumber kekuatannya. Untuk kalahkan, dia harus bangunkan dewa dan hancurkan para pegawai itu. Kertas memberi petunjuk. Ada pakaian emas dan dupa di kuil. Dengan itu, bisa panggil Dewa Gunung. Aku pun mulai mencari di sana. Akhirnya temukan pakaian di bawah meja. Kupakai baju itu. Benar orang dinilai dari pakaian. Sambil membawa kotak dupa, aku siap pergi ke hotel. Tiba-tiba suara panggilan lagi. Kali ini tepat di belakangku. Dia muncul lagi. Seakan takut aku memanggil dewa. Ia langsung menerobos. Masuk ke kuil lebih dulu. Berniat serang lebih cepat. Aku terkejut melihat aura jahat. Panggilan berulang. Seperti jeti kekuatan tak kasat mata. Ingin membuatku tunduk. Untung saat itu Leontin ubur-ubur kembali aktif. Kalau tidak, aku tak sempat melawan. Aku segera sadar. Ikuti petunjuk kertas panggil Dewa Gunung. Namun dewa tidak muncul. Itu justru buat dia marah. Andalkan diri sendiri. Kalau dewa tak muncul, aku perintahkan Jenderal Hitam bertarung. Ia langsung tak sabar. Keluarkan banyak tentakel. Mengelilinginya. Namun dia sama sekali tak takut. Dengan mudah, memotong semua tentakel. Aku lihat itu. Keringat dingin jatuh. Tak sangka dia begitu kuat. Segera lempar boneka. Tapi meski bekerja sama, mereka tetap kalah darinya. Jenderal Hitam dipukul terbang sekali pukul. Aku terkejut melihat adegan ini. Tak sangka makhluk aneh ini begitu kuat. Kupikir ini hanya cerita seru. Naskah sang tokoh utama, tapi siapa sangka kini harus di sisi Gunung Daluoshan. Makhluk itu makin sombong. Tahu aku tak punya penopang. Ia tertawa aneh lalu menerkamku. Tapi aku tak boleh gentar. Banyak penonton masih melihatku. Lagi pula walau menyerah, ia tak akan lepaskan. Jadi aku putuskan maju bertarung dengannya. Berharap bakatku bisa berguna. Namun saat itu, muncul adegan menegangkan. Rantai emas muncul dari udara. Segera mengikat makhluk itu. Ternyata Dewa Gunung Daluoshan datang. Dewa Gunung langsung bertarung dengannya. Saat itu aku sadar, ternyata aku tak lewatkan detail. Hanya butuh waktu dewa bangkit. Tapi aku tetap tak bisa lengah. Karena mereka kini seimbang. Menurut info Claude, untuk benar-benar menang, harus habisi orang yang beri dia kekuatan di hotel. Aku tak berani buang waktu. Bawa boneka dan Jenderal Hitam segera lari ke Hotel Daluo. Begitu masuk hotel, para pegawai tampak seolah dipanggil olehnya. Mereka hendak menyerbu. Aku ingat catatan kecil. Pegawai baju merah putih. Itulah sumber tenaganya. Harus disingkirkan. Sedang baju abu bisa diselamatkan. Tak perlu dibunuh. Kebetulan mereka semua ada. Tak perlu cari tiap kamar lagi. Aku pun lepaskan Jenderal Hitam. Boneka dan Jenderal langsung menyerang. Mereka masih kesal pada makhluk tadi. Pegawai ini tak punya peluang. Tak lama semua dibereskan. Perut Jenderal Hitam pun penuh bulat. Ia tiduran puas di lantai. Lalu sistem berbunyi. Selamat keluar dari Daluoshan. Nilai 5 bintang. Hadiah pedang Dewa Gunung. Pedang Dewa Gunung. Simbol tekad tak tergoyahkan dewa. Juga sumber kekuatannya. Ia bisa bantu makhluk aneh dapat dari dewa sesaat. Percayalah, kau akan butuh. Aku gembira dapat pedang itu. Ini harta berharga. Nanti bisa dipakai boneka atau jenderal. Kekuatan pasti naik drastis. Sistem kembali memberi pesan. Aku dan Claude sama-sama lolos Dungeon Daluoshan. Bedanya aku 5 bintang. Claude hanya 3 bintang. Peranku memang lebih besar.
Hadiah pun jauh berbeda. Negara Long dapat sumber mineral. Jumlah naik 10%. Negara Paris botak turun 10%. Claude tertegun mendengarnya. Tak sangka hadiahnya seaneh itu. Setelah 3 hari di dunia nyata, aku masuk dunia horor baru. Kali ini bernama Akademi Heng Shui. Akademi terkenal disiplin ketat. Pengajaran keras. Jika ingin bergabung, harus berprestasi tinggi. Guru di sana benci siswa malas. Di sini bolos, tak hadir, atau tak fokus akan dikurung di ruang gelap. Kau tak mau tahu apa isi ruang gelap itu? Jangan biarkan teman tahu kau berbeda. Jangan sampai identitasmu terbongkar. Waktu tantangan ini 3 hari. Kesempatan petunjuk luar tetap 1. Aku mulai terbiasa dengan awal ini. Lalu aku meregangkan badan, berniat cari aturan yang harus ditaati. Tak lama kemudian, di meja kelas ada secari kertas. Dibuka, isinya aturan resmi. Aturan 1. Sejak masuk kelas ini, pastikan seragam tetap rapi. Aturan 2. Saat pelajaran, tatap papan tulis, apapun yang guru tulis. Jangan kaget, jangan tunjukkan emosi aneh. Tetap tenang. Aturan 3. Jangan menatap guru terus. Guru akan merasa tersinggung, dan lebih sering tunjuk kamu jawab. Aturan 4. Jika lihat teman sebangku tidak serius, jangan ragu, segera lapor guru. Aturan 5. Saat istirahat, jika ada teman ajak bicara, jangan ikuti dia, apalagi diajak ke toilet. Setelah baca aturan, aku lempar kertas ke jenderal hitam. Tak disangka dia menelannya, lalu menghilang di bawah kakiku. Aku tak sangka dia punya skill ini, punya bodyguard tak kasat mata. Membuatku tenang, tapi tetap harus waspada. Untuk dapat bonus pelindungan, aku berniat melanggar. Aturan pertama dulu, lalu aku olesi tubuh dengan lumpur. Bel masuk berbunyi. Murid-murid masuk kelas. Aku lihat seragam mereka juga kotor. Di kelas kotor seperti ini, mustahil seragam tetap bersih. Jelas aturan itu salah. Tak lama setelah semua duduk, guru perempuan berkacamata tebal masuk kelas. Pelajaran pun dimulai. Guru itu tanpa ekspresi, menulis dengan kapur merah. Siswa baru, jika kau bisa baca tulisan ini, datang ke kantor saya habis kelas. Jangan biarkan ada yang ikuti. Tenang saja, mereka tak bisa lihat tulisan merah. Aku melihat itu, lalu mengernyit. Aku belum yakin guru ini baik atau jahat. Tapi ekspresiku langsung menarik perhatian sekitar. Semua menoleh padaku, padahal aturan 2 jelas. Harus tatap papan saat pelajaran. Apapun yang guru tulis. Jangan kaget, jangan tunjukkan ekspresi aneh. Tetap tenang, aku sadar bisa saja ketahuan. Agar tak tambah masalah, aku segera kembali normal. Setelah ekspresi normal kembali, teman-teman juga menoleh balik. Lalu tatap papan lagi. Tapi saat itu, tulisan merah sudah dihapus guru. Ia menulis lagi dengan kapur putih. Di kelas kita ada siswa baru. Ayo kita cari dia. Siapa menemukan, akan dapat hadiah. Murid-murid tampak bersemangat. Tapi aku tak senang. Si Wei berpikir, guru ini sebut siswa baru makanan daging. Lalu maksud tulisan tadi apa? Mungkin dia gila. Jika murid lain juga bisa lihat tulisan merah itu, berarti ini jebakan. Setelah pikir matang, aku putuskan tetap diam. Mengungkap diri jelas bodoh. Meski begitu, aku ingin coba uji guru. Aku menatap guru tajam. Sesuai aturan 3, jangan menatap guru terus. Guru bisa tersinggung dan menunjukmu jawab soal. Benar saja, guru cepat sadar. Lalu panggilku berdiri jawab. Jika teman sebangku adalah siswa baru, apa yang akan kamu lakukan? Aku jawab, aku akan berjabat tangan. Tapi begitu selesai bicara, aku merasa suhu kelas turun drastis. Semua murid menoleh. Tatapku dengan wajah bengis. Belum sempat mereka bertindak, aku lanjut bicara dengan gila. Aku akan mencincangnya JT8, lalu kirim ke kantin untuk lauk. Begitu selesai bicara, kelas kembali normal. Tepuk tangan bergema. Hanya teman sebangkuku ketakutan, hampir lompat jendela kabur, seolah tak mau duduk denganku lagi. Pada saat yang sama, sebagian besar peserta negara lain memilih patuhi aturan. Hanya peserta Myanmar, entah kenapa, menatap guru beberapa saat. Guru langsung menyadarinya dan memanggilnya jawab pertanyaan. Guru tersenyum aneh. Tanya dia makan siang di kantin apa. Tekanan besar bikin peserta Myanmar lama terdiam. Akhirnya gagap bilang, daging. Melihat dia panik, guru makin tersenyum aneh. Lalu dingin berkata, benar, tepatnya, hari ini makan dagingmu. Seketika murid lain bangkit. Tertawa aneh berdiri, lalu menerkam peserta Myanmar. Saat itu sistem berbunyi. Peserta Myanmar ditelan kegelapan. Dunia horor turun.
Untung mental kuat. Aksi-aksi menipunya berhasil. Kalau tidak, aku pasti ketahuan. Setelah insiden itu, tak ada keanehan lagi. Segera jam istirahat tiba. Murid-murid semua mengeluarkan sebuah buku kuning kecil dan serius membacanya. Aku tak tahu isi ceritanya, tapi hanya lihat judul ingin punya. Lalu, aku juga menemukan bukuku di laci. Diam-diam mulai baca, bisa tambah pengetahuan. Sekaligus langgar aturan 8. Benar-benar untung ganda, tapi sebentar baca, langsung dipukul. Dia bilang perut sakit. Minta aku temani ke toilet. Toilet bareng bukan cuma cewek. 2 cowok masuk bareng aneh. Aku sedang asik baca. Meski jijik. Aku ingat aturan 5. Saat istirahat, jika ada murid ajak bicara, jangan menolak, apalagi ajak ke toilet. Jetty demi melawan aturan. Aku setuju secara lisan. Tak boleh langsung tolak. Tapi baru mau jalan, bel masuk berbunyi. Aku bilang harus kembali. Mendengar itu, dia garuk kepala canggung. Aku mulai curiga ada yang beda. Lewat pengamatan barusan, dia tak sama dengan yang lain. Mata murid lain penuh kabut. Tapi pupil dia masih ada sedikit jernih. Apa dia tahu aku berbeda? Toilet tadi hanya untuk beri kode. Saat aku bingung, pelajaran kedua mulai. Baru saja mulai, ternyata dia baca buku kuning di depan guru. Kupikir Lubu sudah paling nekat. Ternyata ada yang lebih berani. Tak perlu sebut siapa, menurut aturan 4. Aku seharusnya lapor. Tapi melapor teman dianggap hina. Itu perbuatan keji. Lagi pula bakatku tak izinkan. Jadi aku pura-pura tak lihat. Hanya berharap cepat selesai. Tapi orang lain beda. Penyihir kecil salah satunya. Melihat dia baca buku kuning, langsung melaporkannya. Kepala guru berputar 180 derajat. Mulai membentak keras. Bawa teman sebangku ke kantor guru. Teman sebangku panik. Menatap Dak Siang Wan marah. Tak disangka si Dak Siang Wan tanpa ragu menjebaknya. Jam 11 siang. 2 pelajaran akhirnya selesai. Kami ke kantin makan. Menurut aturan yang ada, makanan kantin tak boleh dimakan. Hanya boleh burger rahasia Lauba. Aku lihat burger busuk, tak bisa terima. Tapi saat itu, teman sebangku diam-diam mendekat. Bilang kalau tak mau, makan sayur saja. Sayur aman. Aku kaget sedikit. Setelah ambil makanan, aku tanya kenapa ia bantu aku. Ternyata dia tahu aku murid baru. Bantu aku sama dengan bantu dia. Dia ingatkan, kalau tak mau dicurigai murid lain. Harus biasakan semua hal di sini. Karena ada dia di khawatiran ini, setiap gerak pasti dia tahu. Meski dia takkan tahan lama, tetap harap aku bisa keluar aman. Aku agak terharu. Akhirnya aku percaya dia. Karena ada bakat melindungi, salah pun tak rugi besar. Aku lalu tanya padanya, apa maksud dia tadi? Dia tampak ketakutan, seperti ada hal tabu, hanya bilang sejak masuk sekolah ini. Semua selalu diawasi. Dia bisa pengaruhi pikiran dan emosi. Selesai bicara, ia pergi, tak peduli panggilanku. Saat aku kecewa, tiba-tiba sadar ada catatan di mejaku. Aku tahu kamu murid baru. Tenang, aku takkan bilang. Tentu saja sebelum aku hilang akal sepenuhnya. Tulisan merah guru di papan. Aku bisa lihat, murid lain memang tak bisa. Jangan percaya guru. Dia tak bisa dipercaya. Aku rasa dia akan kendalikan otakku penuh. Aku tak bisa lawan. Jika suatu hari mataku sama seperti murid lain, tolong bunuh aku. Aku tak mau rahasiamu bocor. Isi catatan selesai. Aku baca catatan itu, semakin yakin dia belum terkontaminasi. Ucapannya guru tak bisa dipercaya. Mungkin benar. Aku harus cari tahu bagaimana dia kendalikan otak. Untuk jaga diri, waktu istirahat siang, aku baca buku kuning sambil jalan ke toilet. Buku ini lumayan bagus, tapi aturan 6 bilang, sebelum masuk toilet, pastikan tak ada murid lain. Kalau ada murid menatap seram, harus segera kabur. Tapi aku pura-pura tak lihat. Tetap masuk toilet. Tiba-tiba ada orang mendekat. Aku tak peduli. Tetap buang air santai. Tapi saat itu, beberapa orang jalan ke arah mereka ganggu saat aku kencing. Sangat tak sopan. Aku cepat rapikan celana, lalu berbalik, langsung pukul keras. Pukulan itu buat mereka kaget. Cahaya merah di mata hilang. Mereka bingung tak percaya. Lalu teriak kenapa aku memukul. Aku jawab sambil tertawa. Aku pukul dengan tepat. Jawaban ini bikin mereka terdiam. Mereka gemetar marah, menunjukku tanpa bisa bicara. Setelah beberapa saat, mungkin merasa memang agak tertekan. Langsung buka kartu, tak pura-pura lagi. Tiba-tiba tunjuk wujud asli. Tanya aku murid baru, aku lihat dia malah masih tak terima. Langsung 2 pukulan keras lagi. Dia tak tahu julukan pejuangku, dari mana asalnya. Setelah selesai bertarung,
Aku santai pergi di tatapan panik orang lain. Tak ada lagi yang berani hadang aku. Sikap keren membaca buku kuning. Menarik perhatian seorang gadis cantik. Dia terus mengejarku, ingin main bola bersama. Lihat dia sungguh-sungguh undang aku. Aku tak peduli aturan nomor 9. Masa suka belajar tak boleh olahraga? Aku tutup buku kuning, langsung setuju. Sampai lapangan basket, dia semangat jelaskan olahraga ini. Aku pikir, perlu dijelaskan lagi. Aku bingung, tapi dia suruh aku jangan gerak dulu. Katanya mau tampilkan sesuatu. Lalu aku lihat adegan mengejutkan. Ceroboh. Aku tak sadar dia pakai celana kodok klasik. Aku bingung tak tahu harus apa. Tiba-tiba, liontin ubur-ubur di dadaku mendadak bercahaya. Apakah tarian basket ini mengganggu kondisi mentalku? Bukan hanya liontin, bahkan buku kuning juga bersinar. Apakah bisa lawan pengaruh mental? Aku buka lagi buku kuning itu. Ternyata memang ada sedikit efek. Seperti versi murah liontin ubur-ubur. Pantas teman sebangku terus baca. Ternyata untuk lawan pengaruh itu. Setelah menari heboh, dia penuh harap menatapku. Tapi aku malah asyik baca buku. Dia jadi sangat malu. Lalu marah besar. Dengan ganas menyerangku. Teriak mau hancurkan aku. Tapi aku tak takut. Aku bilang pikir baik-baik. Kalau hancurkan aku, kamu juga masuk ruang hitam. Dia dengar ruang hitam langsung kaku. Aura anehnya pun hilang ketakutan. Ternyata aku benar nebak. Murid terkontaminasi tak bisa saling bunuh. Semuanya diatur olehnya. Ruang hitam di cerita urban legend. Bukan hanya tempat hukuman. Juga mimpi buruk bagi murid lain. Saat bersamaan, Dak Xiangwan tak tahan lagi bergegas ke toilet. Wajah cemas buatku ingat ibu. Catatan bilang dia tanpa celana. Tapi masih takut ada orang. Takut langgar aturan. Hanya bisa teriak di pintu. Benar-benar penakut. Untung tak ada jawaban. Baru dia berani masuk diam-diam. Begitu masuk, beberapa murid lalu mereka tanya keras padanya. Apakah dia murid baru? Dak Xiangwan sangat takut memeluk kepala. Teriak bukan dia, kalau dia murid baru. Pagi tadi takkan laporkan temannya. Tapi selesai bicara, mereka makin marah. Lapor teman, jadi kamu pengkhianat. Ternyata kamu yang lapor. Karena kamu, kami kehilangan teman lagi. Kami cari kamu lama. Tak sangka kamu sendiri mengaku. Mereka maki sambil pukuli Dak Xiangwan. Ternyata murid yang dia temui berbeda dengan yang kutemui. Mereka masih murid baik, tak sepenuhnya terinfeksi. Sedang Dak Xiangwan si pengkhianat memang pantas dipukul. Pukulannya juga layak untuknya. Pukul terus sampai puas. Jam 3 sore, pelajaran kedua resmi dimulai.